Bisa nurut ya, mau ngomong ya. Di tongane mak. Ngomongnya terus soalnya dari anak yang soleh. Nggak Amin. rajin, nggak kerjanya, nggak pipis. Ini sekarang mama. Wala yung kanya ni Baka. Kamu sih bosnya orang belum. Wala ni Baka. Assalamualaikum. Wala yung kanya ni Baka. Wala yung kanya ni Baka. Betul, sekuensi. Wala yung kanya ni Baka. Konsekuensi. Orang gue metu opo. Wala yung kanya ni Baka. Tenang ya, penuh kelas mam. Di ka naman nalakan Diyos. Kelas, kelas. Di ka nalakan Diyos. Tenang. Istighfar. Mam. Aja ngelamun. Selamunya habis itu ini. Aja ngelamun wae penting wae topik. Adunan. Atunan. Ini apa? Apa? Hah? Ngomong, kata. Macan geprak Loh. Wes. Kasih nama nih. Siap. Buang, buang. Berarti lu Pindah nama jadi gede. Pindah nama jadi gede. Masanya nanti. Memang mau kasih nasihatin mau. Bisa nurut ya, mau ngomong ya. Di tongane mak. Ngomongnya terus soalnya dari anak yang soleh. Nggak Amin. rajin, nggak kerjanya, nggak pipis. Ini sekarang mama. Masa. Apaan? Mana belalang di situ? Kalau kami pin udah betul. Si mama yang mari. Tongane mama. Mama jadi jaluk mari. Tongane mama. Masa. Ayo, Tongane mama. Bismillahirrahmanirrahim. Baju si mama. Aku gimana tuh? Ini dan mari. Ini dong si mama dan mari. Suara bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya usah galang di situ. Galang di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Ya, berjumpa lagi dengan kami di Nilas Luhur. Ini ada personil lengkap. Udah pada kenal semua tentunya ya. Ada Pak Toyeng, Mas Wandu, ada Mas Tommy. Ini pakai kaos Nilas Luhur ya. Malam ini kita akan coba membahas. Sebenarnya sih nggak pengen dibahas, tapi kebetulan kemarin ada sebuah kasus. Ada kejadian, masih tetangga kami lah dekat-dekat sini gitu. Kita dimintain tolong karena memang bukan biasa dimintain tolong sih, tapi karena memang adanya kita gitu ya kan. Terus tahu-tahunya pas kita kesana ya Mas Duyung, ternyata ada kejadian anak muda kesurupan begitu dan lumayan ekstrim, sangat ekstrim sekali, mengamuk seperti itulah di keluarga yang banyak orang di situ. Nah, kejadiannya ternyata pas ditelisik dia itu tadinya dan sampai saat itu memang banyak ini ya Mas Tommy belajar ilmu kebatinan gitu. Ilmu batin ya? Iya, ilmu silat yang kemudian di dalamnya masuk ilmu-ilmu batin, kebatinan seperti itu. Dan ini cukup sangat miris untuk kami sendiri, bukan merasa lebih ini ya, tapi kita ngelihat anak semuda itu masih usia sekolah sebenarnya, tapi sudah menjalani prosesi kayak tadi yang mengakibatkan rusaknya badannya sendiri dan juga merugikan keluarga seperti itu. Gimana Mas kemarin kasus yang jenengan kan yang pertama datang ke sana ya sama Mas Tommy ya? Iya. Ya lumayan sih Mas ya. Ya. Lumayan ekstrim loh. Aku baru lihat kejadian kayak gitu loh Mas. Baru itu loh. Apa maksudnya kejadian se ekstrim itu? Iya.
Berarti jenengan kan biasanya banyak nanganin yang dari sisi batinnya, dari jauh. Kalau ini dohirnya main juga. Pas aku kesana, Mas Tommy, Mas Doying itu bener-bener keringetan karena memang dia kan badannya gede tinggi, Iya. jadi dipegangin cukup kuat sekali gitu. Yang megangin juga lumayan Mas, 5 orang. 5 orang ada ya. 5 orang juga. Aku datang berarti belakangan kayak polisi dia ya. Apalagi beliau ini. Paling belakang. Iya betul. Nah ini Mas Tommy, tadi kasusnya udah disampaikan di depan. Jadi awalnya si katakanlah nama si anak tadi Wawan atau si Cupri gitu, Cupri aja wis gitu, dia belajar ilmu kebatinan awalnya dari sekolah. Itu tadinya sih silat ya, pencak silat, tapi kesananya makin kesana disusupi atau dimasukkan unsur-unsur kebatinan, entah melalui amalan atau yang lain-lain. Ini sejauh mana maksudnya dampak buat anak seusia tadi, Mas? Sebaiknya seperti apa? Anak muda sekarang belajar silat tanpa ada pertunjukan itu nggak ada peminat, itu umum ya. Iya, iya. Jadi belajar silat ada pelajaran kebatinan dengan cara memanggil makhluk astral lain untuk masuk ke dalam tubuh itu sebagai peminatnya. Oh, nyambat, Bisa jadi nyambat. ya, kalau di bahasa kita nyambat ya. Ya ketika itu kan dari segi itu menarik, menarik anak-anak muda gitu kan untuk belajar, nggak mainan gadget aja, gitu kan. Sama aja kayak itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, kondisi lahir dan batinnya seimbang kan? Betul. Ya kan? Iya. Itu yang kadang Itu tidak kadang- diperhatikan ya. Ya, walaupun nggak seimbang, tapi sebagai guru mengetahui kemampuan wadah ini seberapa sih. Harusnya Seharusnya. mengetahui. Jangan cuma hanya setiap kita mendapatkan istilah kata bacaan zikir lah, itu pasti ada makna. Betul. Tapi kan kudu dilihat dia cukup enggak wadahnya, Iya, enggak? kuat enggak. enggak. Udah enggak kuat, anaknya sembrono, tidak bisa menjalankan ibadah, hidup semaunya, Iya. sama orang tentang mulu lah, itulah menjadi auranya makin menghitam, Menghitam. atau negatif. Jadi kalau lagi emosi pasti dia Jadi- anak itu pasti berubah dengan sendirinya. Kalau amarahnya memuncak dia berubah seperti binatang buas. Binatang buas. Iya, iya, Banyak kemarin itu banyak kan binatang binatang, buas. buas. Itu kan sifatnya binatang buas. Iya, penuh dengan amarah. Kemarin itu Amarahnya seperti memang. itu. Iya, iya. Artinya memang sebenarnya sih bagus sekali Mas Tuying Iya. untuk generasi sekarang, apalagi melestarikan pencaksilat atau yang lain itu juga bagus untuk kesehatan tentu, apalagi di saat sekarang, zaman sekarang banyak kita cenderung berkutat di dunia-dunia maya yang akhirnya kita lengah dengan segala sesuatunya gitu, yang seharusnya seperti apa, tapi itu pun porsinya harus pas. Kita mau belajarnya kemana dari sisi anak didiknya ya, Iya. mau belajarnya apa, manfaatnya buat apa buat si bocah tadi, terus orang tua juga harus mengetahui tentu, Harus mengetahui. Harus ada izinnya ya. ada izin, nanti dampaknya seperti apa ke anak. Ini orang anak kok setelah belajar kayak gini jadi ada perubahan, atau dia sebagai orang tua harus kontrol, harus ada apa gitu kan. Dari sisi gurunya sendiri tentu dia harus menebar kebaikan buat kebaikan anak-anak ya Mas Tommy. Jangan Mengamalkan ilmu. mengamalkan ilmu Tapi untuk dengan porsi masing-masing. dengan porsi melihat Guru lebih mengetahui. betul. Kalau dari kita kan belajar dari aliran sholat kebatinan tanpa ada pencaksilat. Betul. Tujuannya hanya orang yang ngasih ilmu itu tujuannya biar anak-anak kecil dikasih dasar buat sholat, Iya, jadi buat zikirnya maju. rajin, semakin zikir rajin kebatinan dia semakin kuat. Intinya buat dia menunaikan ibadah, Iya. Iya. mengasih Untuk ilmunya. kebaikannya sendiri sih. Jadi awalnya sebagai bumbu penarik biar anak-anak itu apa ya, aku bisa seperti itu, tapi nanti ketemu pada saat dia udah paham, oh ternyata syarat untuk itu sholat 5 waktu ternyata itu emang kewajibanku, Iya, ini iya. kebutuhanku Itu. gitu ya. Langsung tak langsung dia dipaksa. Iya. Dipaksa untuk sholat, untuk mengamalkan zikir itu. Lambat laun Udah dia semakin biasa. udah terbiasa. Nah, bahwa itu kebutuhan. Oh iya, menjadi kebutuhan. Menjadi kebutuhan, bukan kewajiban lagi. Berarti ada kata-kata orang tua dahulu dan sering lazim sekali kita dengar, ada orang bilang begini,
Kalau orang itu belajar kebatinan, dunianya itu jadi malas, jadi ini, jadi nggak mau kerja, nggak mau, ya kebatinan yang macam apa dulu kan seperti itu ya. Tergantung ya. Kalau memang porsinya tadi seimbang, terus dari yang ya bersinergi antara guru sama orang tua sama murid yang diajar, paham porsinya masing-masing, insya Allah nggak terjadi seperti itu ya. Tapi yang tapi mungkin kayak gini. ya Karena ada pengaruh itu, dulu orang belajar kebatinan meninggalkan keluarga dengan tanpa 40 hari, meninggalkan kewajibannya. Itu yang mungkin jadi pemikiran dari seorang istrinya, jadi kayak gitu, mindsetnya jadi gitu, sampai turun temurun, ya kan? iya betul. Gitu loh. Sedangkan untuk fungsi untuk dia media saya menyepi itu untuk mendekatkan sama yang di atas. Iya, apalagi perkembangannya makin kesinian orang belajar kebatinan ya lama-lama ya jadi buat jadi ini mata pencarian jadi umbar seperti itu ya. Semakin sini semakin instan. Iya, semakin Orang punya instan. pengen langsung jadi gitu loh. Tapi raga kuat enggak? Betul, Wadahnya kuat betul. enggak? Nah, kebanyakan yang belajar kebatinan kalau enggak sengso ya. Iya. Jalan-jalan lah, rada kesel lah kalau orang bilang. Kalau istilah sini semrat dan kesel, Semrat dan berarti kesel lah. agak capek. Agak capek. Kita mau ngomong kendir nggak pantas gitu. Iya. Berarti memang ini ya kemarin terus terang aku sebagai orang yang pernah belajar seperti itu. Pas dua apalagi ya kan. Pernah, tapi insya Allah kita masih dalam porsi dan ketika memang ini kok nggak baik sama diri kita ada batasan, ini nggak mau aku berhenti di sini begitu. Tapi mungkin karena lingkupnya tetangga kita yang kemarin itu memang masih terlalu labil, muda, Masih terlalu muda. akhirnya apa yang dia keinginan ini, yang ngajarin nggak apa-apa, ini amalan, yang penting Buat ini. buat ini kan pemanis nih. Kembali ke dohir lagi. Iya, Kebutuhan iya. materi lah yang diambil. Benar. Nah ini untuk yang kasus kemarin sendiri Mas Tommy, yang dilihat itu sejauh mana kok bisa se ekstrim itu? Tentu jenengan kan dekat ya sama anak tadi. Iya. Apakah itu memang baru belajar atau udah lama Mas tuh? Itu sih ya kurang lebih ya. Kalau dilihat udah nyampe 1 tahunan. 1 tahun. 1 tahun, ya 1 tahun. Cuman dalam kesehariannya dia enjoy. Cuman saat keinginan yang enggak dipenuhi, Amarah yang jadi memuncak. emosi, itu langsung berubah. Jadi seperti macan kita pegangin 5 orang aja nggak mampu, gitu kan. Sampai dia mata melotot. Siapa kamu? Iya kemarin, iya kawan-kawan, mungkin ada di video depan. Itu ini sepenggal ya? Iya sepenggal aja dan itu sangat lama kemarin. Jadi ada orang bilang begini, kalau menyingkapi ada orang kesurupan, kadang-kadang orang begini, itu nggak bisa nanganin, ya kan, dipegang sama itu nggak bisa nanganin. Padahal setiap kasus kesurupan itu beda-beda tentu ya Mas, tergantung kadarnya. Ada yang orang main bola kencing asal kepegang begitu. Kalau kita udah mediasi sama dia, ya udah selesai. Kalau ini kayaknya udah di dalam udah banyak sekali Mas tuh ya, dengan itu. Iya udah full ya. Tadi dalam banyak, dari luar juga banyak yang masang. Terkadang gini ya, dia pura-pura udah keluar. Iya. Aslinya di dalam. Oh dia udah sadar. Dia sembunyi. Masih Di dalam, sembunyi. masih ada di dalam itu. Pura-pura keluar adalah biar udah aman. Dia juga udah kita aman dah. Udah. Yang penting kadang banyak kan udah sadar udah. Padahal itu masih ada di dalam. Baik. Ini kemarin tentu bukan kasus yang terberat yang pernah kita lihat ya, tapi kenapa ini jadi kita harus tema ini kita angkat malam ini? Karena itu bukan menimpa orang dewasa gitu loh. Anak-anak seusia itu belasan tahun sudah mengalami kejadian kayak tadi yang berdampak kepada keluarga, kepada dirinya sendiri yang rusak diri sendiri. Berulang-ulang dan di dalamnya itu bukan cuma 1-2 makhluk, udah ada kerajaannya seperti itu ya. Itu sangat ekstrim gitu loh. Kok bisa yang pengajar itu kok mendiamkan yang semacam itu gitu loh. Ya tadi balik lagi mungkin ya Mas ya. Saya mintanya dia yang penting cair lah seperti itu. Ya mungkin karena dari faktor si anaknya pengen lebih. Nah, si gurunya dia pengen materi. Betul. Ya kan jadi kayak gitu. Kalau si anaknya nggak minta, guru juga nggak membuka. Padahal untuk dasar sendiri kita tahu di berbagai aliran bela diri tentu bela diri itu tentu adalah gerak ya, untuk kesehatan,
untuk Melestarikan. iya, lalu ada bahasa di mana ada jiwa yang sehat, ada raga yang sehat, jiwa yang kuat. Otomatis dengan kita belajar kayak gitu, kita semakin bening, semakin baik begitulah ya, dari sikap semuanya kan ada disiplin, dilatih disiplin, dilatih tanggung jawab. Dilatih secara tohir, sampai dia benar-benar siap tegak sempurna. Iya. Dibelajar secara batin, dia harus tetap menuntut dengan ilmunya, Betul. ilmu bela dirinya. Artinya seimbang lah outputnya menjadi diri yang lebih baik begitu Iya. kan Mas Tommy. Nah ini yang kemarin kan justru jadi sebaliknya. Iya. Jadi kita bukan menghimbau, kita anak muda, bukannya kita mau ngajarin, tapi kita sama-sama ngajak, ayo kita pantau keluarga kita sendiri, mungkin adik atau anak, kok ini lagi belajar apa, kita harus tahu ya Mas, sejauh mana terus perubahannya apa, ini ada perubahan baik apa enggak, harus seperti itu ya, ada pemantauannya. Oke, kalau kayak kemarin itu jelas aku aja ngeliatin anak sekecil itu gitu loh. Iya. Ya aku kalau juga makhluknya kaget nggak juga. di dalam ya, kayak kita kan mau mukul bocah ya. Iya, aku juga gini Mas. Aku juga nggak tahu ya, itu kaget tahu bisa kok kayak gitu loh. Dulu nggak kayak gitu amat ini kan. Yang Biasa aja. ada yang lucu kemarin jenengan pakai sarung. Itu ngamuk sedemikian rupa, ada perempuan, ada ibu-ibu yang nonton juga. Takutnya sarungnya itu aduh, malah yang repot kan jenengan Mas Tuying. Jadi lain kali ada kasus kayak gitu, dilihat boleh secara zahir, boleh secara batin. Ini kayak apa? Jenengan harus pakai celana Mas Tuying. Ya pas itu kan respons ya, respons. Refleks ya, namanya panik ya. Panik kan. Gimana lagi? Mau nggak mau. Masa ya harus dibukain dulu ya nggak mungkin lah. Itu ceritanya kayak di TV Mas Tuying. Jadi Yang jadi pertanyaan, siapakah yang di dalam saat dia itu? iya benar. Saat pertama dia muncul kan ya. Iya. Makhluk apakah yang di dalam? Perwujudannya seperti apa? Kemauannya dia apa? Berarti memang kalau bukan ditangani dengan orang-orang yang memang pas, banyak tertipunya Mas Tommy. Iya. Dia bisa kamuflase seolah-olah keluar, seolah-olah udah selesai, tapi masih full komplit di dalam. Kadang juga dia masuk katanya saudaranya atau Leluhurnya. gitu. Yang lebih ekstrim, dia mengaku saya tidak takut siapapun, pasti yang menghadapi Raden Gentong. Iya, Kita betul. pakai ini nggak mampu, ya itu tergantung kita. Insya Allah, Enul yakin kita dikuatin, kita Betul. pertolongan kita sama Allah, pasti semua makhluk ciptaan dia pasti bisa dikalahkan. Bisa dikalahkan. Jadi sekali lagi ketenangan, kesabaran dalam menghadapi kejadian kayak itu. Jangan emosi. Jangan emosi, jangan emosi. Emosi, Terbawa berarti emosi Pancing. adalah kelemahan ya. kelemahan kita. Kelemahan kita, kekuatan dia. Kekuatan dia. Iya. Baik. Jadi kalau misalnya ini agak nyebrang di kejadian umum, bukan masalah ilmu kanuragannya. Iya. Kita di keluarga terus ada yang secara umum ini keluarga kita nggak bener. Kalau kita ngelawannya dengan emosi, nggak sabar, nggak ini, kalah kita berarti ya. Salah semua. Salah. Jadi salah semua Mengalah ya. juga kita salah, menegur juga kita salah. Ya pendekatan. Persuasif. Persuasif. Baik. Mas Wandu ada pengalaman mungkin dulu seperti apa adik tadi apa gimana? Pernah belajar apa gitu? Ya, Semua berjalan mulus apa pernah ada kesalahan gitu nggak? pastinya ada. Maksudnya kita nggak Kalau menjustifikasi. saya pribadi itu ya waktu apa namanya Diminum. ngelakonin, yang ngelakonin yang apa ya, Iya. ngelakonin itu tuh bawahnya tuh panas, emosi, Panas. selalu emosi. Emang duduknya dekat kompor? Duduk banyu. Namanya Maksudnya kita di sana, bawaannya panas. bawaannya Gitu. Tapi nggak dekat kompor kan? enggak, Lakuinnya di kamar tetap. Oh, tetap. oke. Enggak pas nggak ngelakuin sehari-harinya Oh sehari-harinya setelah menjadi labil. menjadi jadi emosional. menjadi emosional. Gimana gitu. Nggak boleh kesentak omongannya. Iya. Karena udah merasa gue bisa. Apalagi pas ketemunya channelnya sama Oh. orang-orang yang bisa juga, udah tambah jadi. Tambah jadi. Tapi itu jelas kalau kita bahas aja tadi kesurupan kan analoginya mesti kesetanan begitu. Iya. Tapi bahasa yang lebih ini kan ada unsur kadamia yang jelas ya. Pasti. Dalam segi kedokteran itu ada. Makanya ada dokter kejiwaan, jiwanya Ahli enggak jiwa. jiwanya enggak stabil itu loh. Makanya terjadi kayak gitu, ya kan? Itu loh. Dan kedokteran ada ilmunya. Makanya ada dokter kejiwaan untuk menangani spesialis yang punya Betul.
sifat yang temperamen, sifat yang mempunyai Udah dua marah. kejiwaan, Dua kejiwaan, kepribadian, kepribadian. ada semua. Iya, baik. Bukan hanya sekedar goib yang berperan, lingkungan mungkin keluarga juga berperan, merasa tersisi apa-apa itu dalam belajar kayak gitu. Kalau batinan di keluarga itu udah puncaknya emosi. Berarti mungkin gini ya, seorang anak muda di zaman now sekarang ini milenial bisa dibilang begitu, kan memang penggiat ilmu kanuragan memang masih banyak tentu, tapi kemarian kan agak berkurang gitu ya. Itu faktor-faktor yang mendukung itu apa semuanya juga berperan Mas Tommy? Maksudnya lingkungannya, pergaulan begitu? Ya pergaulan yang penting. Utama Pertama, kadang kan kita ngomong, gue punya ini dijajah, coba gue bisa berubah jadi apa? Tapi Jadi mungkin macam. lebih tertutup ya, enggak? Iya, Kalau dulu kan, iya kalau situ belajar dulu Zaman kita dulu kan ya langsung sparring ya. Sparring kan, walau cuma kliwon yang pasti kan kita ngumpul satu aliran, kita sparring, kita satu lawan satu. Iya, bahkan di seberang sengaja bikin masalah mungkin kita pengen ngadu. Kalau sekarang mungkin lebih tertutup gitu ya. Iya. Tapi sambat. Nah, tadi jenengan kan ngomong bab masalah sambat. Sambat itu mungkin buat teman-teman lebih bisa dijelaskan. Yang disambat itu apa, Mas? Seperti mediumisasi lah. Mediumisasi. Kita mengundang makhluk goib untuk masuk ke dalam kita. Itu, Nah, iya. Perwujudannya sesuai keinginan kita. Nah, Mas Tuying pernah melakukan itu, ya Mas, tapi belum kita tayangin. Tentu Mas Tuying udah mensiasati itu semua, udah sadar. Ini yang mau dimasukkan ke tubuhku, jenengan sadar ya? sadar. Paham ya. Tapi untuk yang kasusnya kayak tadi, terus Nyambat langsung blank. nggak tahu Nggak itu bisa ngontrol. powernya semana, nggak disesuaikan Nggak bisa sama ngontrol. tubuhnya ya. Timbulnya dia setelah kejadian itu, entah badannya ada sakit semua. Betul. Itu pun kalau keluar ya, kalau di dalam mendiami ya. Iya. Makin betah jadi. Berarti kalau bukan seyogianya sih, tapi normalnya seharusnya kalau memang harus ada nyambat begitu, kita yang menguasai dia, bukan kita yang Kita dikuasai. yang memanggil, Kita yang menguasai. kita yang memanggil, kita yang menjaga. Betul. Jangan sampai menguasai raga. Tapi dalam kasus kemarin berarti Itu justru semua dikuasai. dikuasai. Sakit batin dikuasain semua. Semakin dia nyambat, semakin bertumpuk. Bertumpuk, iya. Sampai kayak kemarin itu udah kayak betah itu. Semakin betah, semakin banyak lubang yang kebuka, semakin banyak pintu masuk untuk makhluk lain masuk. Iya. Makanya kadang orang yang pernah kesurupan pasti kesurupan lagi. Beda orang yang nggak pernah karena di situ udah nggak ada lubang. Lubang untuk masuknya dia kan. Ya, jadi memang ada beberapa langkah yang umumnya kita kadang-kadang ngadapin seperti itu. Jadi sambungannya kayak yang tadi, kasus per kasus itu memang statanya beda. Kalau yang kasusnya kayak tadi yang kita sebutin tadi, anak muda tadi kan memang udah bertumpuk dan udah di sananya udah full power gitu ya. Ya memang harus perlahan karena situasi badan ya Mas. Betul. Udah lemas, udah Iya. capek. Jadi orang nggak bisa ngomong gimana sih di tangan kayak gitu kok nggak hilang-hilang, nggak bisa begitu. Sama aja ya, dokter. Kalau tiga hari nggak sembuh kesini lagi. Iya, simpel kan? Simpel sebenarnya ya. Tapi dibikin ribet sih. Iya, penyakit datangnya pelan-pelan, orang pengennya sembuhnya cepat-cepat. Iya, seperti itu. Kalau mau instan nonton iklan sakit kepala langsung minum tuh ngikutin Iya, beli obat sakit kepala yang di TV, bener. langsung sembuh. Bener, iya. Minum sembuh. Belinya di TV. 5 menit sembuh dan. Terus untuk tadi yang Mas Jupri tadi untuk saat ini sampai sejauh mana Mas tuh? Ya masih agak kelakuan juga masih agak beda masih. Artinya masih dalam proses ya. Iya masih. Tetap diawasi jenengan-jenengan Tetap ya. diawasi. Tapi artinya dia sendiri juga harus melawan begitu. Harus menyadari kesalahannya, semakin berubah pola hidupnya. Dan juga hal semacam itu biasanya kan kalau anak-anak dia melakukan sesuatu yang ekstrim, entah tadi belajar ini, belajar itu, yang keluar dari pakem, tentu biasanya keluarganya ya, maksudnya ada sesuatu lah. Di dalam keluarga merangkul lah. Harus iya, maksud saya begitu. Harus Harus. tambah saling merangkul gitu. Insya Allah kalau dalam keluarga kita ada anak, ibu, bapak, ada saudara-saudara, kita saling merangkul, bergandengan, saling berbagi, mungkin nggak sampai namanya berbuat atau melakukan hal yang ini ya. Ini kayak nggak anak tirikan lah gitu kan. Ada yang dirikan baik. Ya semoga dengan kejadian yang kemarin
keluarga Jupri makin belajar Iya. semuanya gitu untuk perbaiki dan hubungannya semakin bagus, itu aja sih. Dan ya, tinggal beberapa ini ya Mas yang udah selesai, apa sih ada ya, tapi harus dia sendiri. Ya kembali lagi ke manusianya. Ke manusia. Dia mau berubah apa enggak? Kalau insya Allah berubah dengan dia menyadari kesalahannya, memperbaiki kesalahan, insya Allah dia dengan sembuh dengan sendirinya, makhluk yang dalam dia bisa ditundukkan. Oke, ini satu pertanyaan terakhir mungkin dan sekaligus penutup. Ini Mas, untuk sekarang banyak kan yang mengadakan latihan bela diri itu pihak dalam naungan sekolah. Iya, sebaiknya kalau menurut jenengan itu seperti apa, yang rule-nya itu seperti apa gitu di biar nggak terjadi hal-hal seperti tadi. Kalau di sekolah itu pasti murni pencaksilat. Iya. Iya, Kalau kebatinan enggak. Enggak ada. pastinya nggak ada ya, Pastinya. tapi itu di luar ya. Nah, Ekstrakurikuler. ekstrakurikuler pasti pencaksilat. Pencaksilat murni. Mau entah habis di sekolahan dia mau si gurunya ada pelajaran lain, itu lepas dari lingkungan sekolah, tanggung jawab sekolah. Oke, iya secara kurikulum untuk yang sifatnya tadi nggak Karena mungkin ya, sekolah itu dari satu segi pendidikan belajar ya. belajar pencaksilat sebagai kebudayaan kita. Berarti Dan memang pastinya kalau memang diawasi. yang terlibat itu ada juga misalnya guru pencaksilatnya yang tadi kebatinan juga itu hanyalah oknum ya, seperti itu ya. Nggak mungkin sekolah memasukkan satu pencaksilat materi si A si B nya, gurunya siapa, terus jejak jejaknya gimana, pasti kan nggak sembarangan. Iya, Cuman tentu. kan dari segi itu mungkin ada miss nih, ya kan? Iya. Ada miss. Iya, tadi disebut mungkin ada oknum atau apa ya. Baik. Nah, untuk orang tua Mas seperti apa mungkin sebagai orang tua untuk anak-anaknya Ya. menyingkapi hal yang kejadian kayak tadi mungkin. Ya emang orang tua juga harus mengawasi sih Mas. Terima kasih ya. Masa mengawasi dulu ya kan. Dia naik ke apa namanya? Ikut itu pencaksilat itu gimana gitu kan, ada Iya. perubahan apa enggak gitu loh. Mengawasi, merangkul. Iya, Berarti apalagi di anak-anak yang dari remaja menuju ini kan ya lagi labil-labil lah Mas nah itu. Iya, sering diajak bicara paling nggak begitu ya. Iya. Oke, ada tambahan lain mungkin Mas Wandu? Kayaknya nginget masa lalu. Iya. Iya. Oke. Oh enggak, sebenarnya gini, kita nggak mau menjustifikasi Mas Jupri atau keluarganya siapa, bahkan sekolah mana atau guru mana. Setiap orang juga wenang salah kata orang Jawa ya. Iya. Boleh salah, yang jelas kesalahan itu kan untuk diperbaiki. Iya, betul. Sementing ke depannya begitu, dan adanya kita mengangkat tema ini gitu. Kita ya sama-sama belajar, sama-sama kita membuka pikiran, siapa tahu ada keluarga kita dengan kejadian kayak tadi ya Mas bisa Iya. belajar, bisa ikhtibar begitu ya. Iya. Oke, Ya, itu tambah semoga lagi. bisa jadi pembelajaran. Oke, ada lagi? Udah? Mas, sorry, Ada lagi? ada tambahan? Cukup. Oh ini nggak ada sesi game-gamenya ya? Nggak Ya ada. ada sih. Ya, ada. Cuman berbeda. Beda. Susah untuk dijelaskan. Ya kayak orang misalnya anti kebal, anti bacok, ya Iya. ini sama aja. Bantuannya kan kodam. Kodam. Yang Dengan kodam itu- alih-alih Nah, perlindungan kodam diri. itu ya kodam kan lama-lama menjerumuskan. Betul. Iya, pasti. Cuman kodam yang bisa disuruh, Betul. yang bisa pertolongan, ya. Beda sama korim yang menjerumuskan. Betul. Kalau kodam itu untuk pertolongan manusia, bisa Iya. minta tolong, tapi ujung-ujungnya juga menyesatkan semua. Berarti kalau bahasanya misalnya khodam dan bisa ditundukkan dalam tanda kutip itu Kecuali kodam Ya. malah gitu ya. iya, itu dua-duanya sebenarnya mereka ujung-ujungnya juga menyesatkan. Ujung-ujungnya kalau korim itu menyesatkan, orang meninggal dia masih muncul, Iya. ngasih ujangan-ujangan, baiklah, lama-lama juga membelokkan. Menjerumuskan. Iya. Ya itu memang sifatnya bangsa mereka sih Iya, Mas ya. emang Dan diciptakan ada bahasa orang bijak mengatakan sebaik-baik kodam ya malakut, Malakut, ya. Kodam malaki ya seperti itu. Dan itu di tingkatan orang tertentu memang cukup sulit, nggak mudah. Oh, baik, ini cukup ya Mas ya.
duduknya jadi begini Mas. Oke. Jadi nggak ngerasa lu. Iya. Oke. Kondangan. Baik. Ya, kami rasa cukup yang kami sampaikan di sesi ini. Semoga pengalaman dari orang dekat kami lah, tetangga seputar sini ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Dan apa yang kami sampaikan ini semua ya yang baik tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesalahan baik ucap maupun penampilan dan yang lain-lain mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kita tetap menunggu kritik, saran, dan komen di bawah ini gitu pasti. Oke. Mana Mas? Iya. Oke, baik. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, dan kita selalu mendapat yang terbaik dari yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelan sing ganjung. Sing mau angin-angin. Wong ora ana sing ngomong nang. Ya. Berbeda kasus. Sesi ini angel ya Om, di selagda angel. Berbeda kasus sih. Bukan, ya emang manusianya yang minta sih. Bukan tukang sakit. Iya. Beda mana? Berbeda. Lu nek ditanggapi Itu cuma angel ora dadi. Iya. cuman kita kan sebagai edukasinya